down, I know you got me, baby. Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Haura Kulariansyila dari kelas 10 TJKT 1 dari SMKN 1 Majalengka. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas failover dan load balance. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep failover dan load balance, lalu mempraktekkan setting topologi. Konsepnya, failover dan load balance sama-sama metode yang digunakan ketika memiliki dua jalur ke internet, atau gampangnya memiliki jalur internet dengan menggunakan dua jalur ISP. Failover atau satu aktif, satu batch of disable, load balance dua aktif secara bersamaan. Oke teman-teman, jadi di sini saya sudah memasangkan netclock dan dua mikrotik. Di sini saya menamai mikrotik pertama dengan RISP1, lalu mikrotik kedua dengan RISP2. Di sini saya telah mendapatkan IP dari RISP1 ya, tapi RISP-nya yang kedua belum. Jadi di sini saya akan mencontohkan bagaimana cara mendapatkan IP seperti RISP1. Pertama-tama kita pack 2 kali mikrotiknya, lalu ini sudah masuk ke terminal ya teman-teman. Untuk mikrotik login, kita klik admin. Setelah itu enter ya. Passwordnya, karena saya tidak ingin memakai password, jadi saya enterin aja. Setelah ini kan ada tulisan seperti Y atau N, kita pencet N. Oke, setelah new password kita pencet CTRL-C. Nah, setelah ini kita akan coba di iniin dulu ya, supaya nanti bisa ini. Oke, sudah bisa di enter. Selanjutnya di sini saya akan mengetik, yaitu adalah IP DHCP kita coba enter. Oh ya, client print ya, saya lupa maaf. Gak usah. Kita ini aja DHCP client dulu. Setelah ini baru kita pencet print. Oke. Nah, sudah seperti ini, kita pencet lagi disable number sama dengan 0. Kita enter. Setelah itu kita ini print, enter lagi. Setelah print kita kasih tanda miring IP row, enter lagi. Setelah IP row kita garis miring aja, baru IP address kita enter lagi, print, enter lagi, lalu add address sama dengan 10, kita masukinnya 10.0 titik 137 titik 148 garis miring 24 interface sama dengan header 1. Kita ini lagi ya, tunggu, ini ada nanti maaf, header 1 jangan di spasi ya, header 1. Nah, enter. Setelah itu print, enter lagi.
Setelah itu IP route, ya, IP route, tunggu, garis miring IP route. Nah, setelah ini kita enter lagi, kita print seperti ini, lalu kita add gateway. Untuk gateway-nya sebenarnya untuk semua server sama ya, kalau tidak salah. Sama dengan gateway-nya itu 10.0.137.1. Oke, kita enter, print. Setelah itu garis miring IP DNS, print, enter lagi. Di situ set servers sama dengan 8.8.8.8. Enter, print. Nah, seperti ini ya. Oke, berarti ini udah ini. Kita garis miring lagi. Terus kita ini ping 8.8.8.8. Kita enter. Oke, kita ctrlc. Oke, setelah ctrlc kita ping google.com. Kita enter lagi. Ya, ini sudah bisa. Oke, karena ini udah selesai, kita bikin teksnya untuk biar IP-nya nggak lupa. Di sini saya mau ngasih teks. Tadi IP si mikrotiknya itu kalau nggak salah 10.0.137.148/24. Ya. Kita perkecil dulu. Astagfirullah. Oke. Nah, seperti ini. Kita tempatin di sini. Di atas ini ya. Selanjutnya ini kita bakal tambahkan mikrotik dulu ya, mikrotik yang ketiga. Kita tambahin mikrotik ini sebagai customer, ceritanya ya, customer. Kita iniin namanya jadi customer. Udah. Lalu kita hapus ini. Oke, setelah ini kita pasangkan kabel ke mikrotik ini. Mohon maaf, kayaknya ini dulu deh. Kita pasangin ini dulu ya. Nah, oke. Lalu setelah pasangkan ke ini, baru ke sini. Ya. Oke, ini sudah. Oke, setelah kabelnya dihubungkan, kita ke sini dan mencari Winbox. Oke, ini kita cek lagi. Oke, di sini kita ini IP-nya berapa? Oke, setelah
ke Winbox, kita bakal ganti Winboxnya jadi 8 akhirannya untuk menghubungkan RISP2. Terus kita connect dan ini sudah masuk ke Winbox. Untuk biar namanya kita ganti jadi RISP2, kita ke sistem, selanjutnya ke identity ya. Berarti kita kasih RISP2. Setelah itu kita ke Apple dan oke. Nah, udah jadi nih, jadi RISP2. Ini untuk passwordnya kita CTRL-in aja, terus kita enter lagi. Setelah itu kita klik IP address, pin, kita enter. Setelah itu kita IP bor, terus print. Kita coba kita ketik IP bor print. Berarti saya salah ngetik. Oke, maaf ya. Kita enter. Nah, sudah seperti ini teman-teman. Karena ini yang RISP2 nya udah selesai, kita coba di RISP yang pertamanya. Mana ya? Ini. Tunggu dulu ya. Nah, ini dia yang RISP pertama. Saya sudah login ke Winbox, tapi saya belum ganti namanya. Kita ganti dulu. Kita pertama-tama ke sistem, identity, lalu kita ganti jadi RISP1 karena ini yang ke-1, yang tadi itu yang kedua ya. Kita Apple dan oke, setelah itu kita kembali lagi ke terminal. Di sini kita CTRL-C aja. Setelah itu kita IP. Oke, setelah ini kita close terminalnya. Ini USB berapa? Oke, jadi di sini supaya nggak lupa kita tambahin dulu teksnya. Lalu kita pasangin 192.168.1.1/24. Kita taruh di sebelah sini. Oke, setelah itu kita tambahin lagi untuk yang di sininya 172.1.1/24. Oke, ini untuk di sebelah sininya. Saya perkecil dulu angkanya. Oke, jadi ada di sini. Setelah itu, setelah itu ke setelah itu pergi ke Winbox saya, karena saya salah memasukkan nomornya gitu ya. Jadi saya tidak bisa masuk ke customer. Jadi saya sudah coba beberapa kali, tapi hasilnya tetap tidak bisa. Jadi di sini saya akan mencontohkan setelah customer masuk ke dalam Winbox.
Setelah customer masuk ke dalam inbox, kita ke new terminal seperti ini ya. Lalu setelah kalian masuk ke new terminal, di sini kalian ketik ping yang tadi, yang ping 172.16.1.1 lalu enter. Lalu IP routing. Setelahnya kalian bisa ke IP ini, lalu ke routers. Di sini teman-teman bisa add aja untuk DST address-nya tetap seperti ini. Lalu gateway-nya isi ping yang tadi, yang 172.16.1.1.1. Untuk ini kalian bisa diisi satu-satu, kan ada 2 ya, nah bisa diisi satu-satu. Setelahnya lalu bisa klik Apple lalu oke. Nah, setelah ini selesai Apple dan oke, kita pergi ke terminal. Lalu di sini bisa diketik ping 8.8.8.8 lalu enter. Setelah itu teman-teman bisa ketik lagi IP DNS print, enter lagi. Di situ IP DNS set server sama dengan 8.8.8.8. Setelah itu teman-teman bisa tambahin 2 VPC ya, seperti ini. Oke, di sini karena ini saya sudah tidak bisa ya teman-teman, jadi di sini saya mau minta pakarnya saja. Karena tadi itu ada kesalahan satu itu, jadi pas saya coba lagi nggak bisa lagi teman-teman. Setelah itu kita sambungkan VPC, 2 VPC-nya ke Mipotik ini. Oke, setelah ininya terhubung, ini dulu Oke teman-teman, setelah VPC-nya terhubung, teman-teman bisa keput, lalu tambahkan ini. Lalu untuk interface-nya kita ke bawah, lalu pencet Enter 3. Lalu setelah itu Apple dan oke. Untuk setelah teman-teman ini ada 3, lalu klik Apple dan oke. Setelahnya lakukan sama, tapi interface-nya ganti menjadi interface 4 ini. Lalu setelah ini bisa ke IP, terus addresses. Nah, teman-teman bisa klik add ini. Lalu di sini address-nya 10.10.10.10 1/2. Untuk interface yang ini pilihnya bright. Jadi karena di sini tidak dicontohin, jadi nggak ada ya teman-teman untuk bright-nya. Lalu setelah itu klik Apple dan oke. Setelah ini teman-teman bisa ke IP, lalu ke DHCP server. Setelah itu ke setup, teman-teman bisa klik. Nah, di DHCP server interface di sini ada bright yang tadi pilihan seperti tadi, tapi ini sayang banget lagi gak bisa ya, nggak bisa langsung contohin. Jadi teman-teman bisa
pencet break, lalu sukses dan oke. Lalu ke Pinnet Lab lagi, bisa menyalakan dulu kedua VPC-nya. Setelah dinyalakan, bisa masuk ke terminalnya. Nah, seperti ini nanti teman-teman tulis aja IP DHCP. Nah, nanti di enter, lalu bakal ada IP si VCP-nya. Setelah itu ke Winbox kembali. Teman-teman bisa ke Winbox, lalu ke IP firewall. Setelah itu firewall, di sini ada NAT, teman-teman bisa klik NAT-nya, lalu add. Nah, untuk chain-nya benar start NAT, lalu untuk out interface-nya bisa adder 1, teman-teman. Untuk out interface-nya bisa adder 1, teman-teman. Ininya adder 1 ya. Setelah ininya adder 1, bisa ke action ini, lalu actionnya masquerade yang ini, lalu bisa Apple dan oke. Setelah ini lakukan hal yang sama seperti tadi yang untuk VPC 2-nya. Lalu setelah itu kalian bisa ke terminal VCP 1, lalu bisa ketik ping 8.8.8.8 enter, lalu ketik IP DNS 8.8.8.8 enter, ketik ping Google dot, lalu trash 8.8.8.8. Oke, setelah itu teman-teman sudah berhasil ya, tapi saya tidak bisa nih, maaf ya. Oke teman-teman, mungkin sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Bye, see you.